Board ya. Oke. Nah, Miss Yuli akan share sama kalian screen tentang seni. Bentar ya. Why stop? Oke, ini dia. Sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir, tema kita kali ini adalah fine art atau seni rupa. Seni rupa adalah seni yang seperti apa? Nanti kita akan bahas. Sebelum kita ke seni rupa, Yuli mau deskripsikan kepada kalian, mau jelasin sama kalian tentang art. Art itu sendiri atau seni secara keseluruhan. Tadi seperti yang Bebe dan teman-teman bilang bahwa seni itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Tapi seperti apa yang disebut seni? Apakah semua yang diciptakan manusia itu seni? Apakah yang dibuat oleh manusia termasuk seni? Kita lihat ya, termasuk atau tidak. Nah, apa arti seni? Arti seni. Seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa. Jadi kalau cuma coret-coret aja tanpa ada hitungannya, nggak pakai keahlian, cuma pensil dikul, itu namanya bukan seni dan bukan termasuk seni abstrak. Seni abstrak itu nanti mesti di-share sama kalian seperti apa. Nah, ini yang kedua adalah Miss Yuli minta tolong bacakan oleh Aletea. Apa arti seni? Silakan Alet. Seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Betul. Jadi menciptakan sesuatu bernilai tinggi. Guys, kalian tahu nggak? Seniman-seniman itu mereka membuat seni selain untuk hasil karya karena mereka suka ekspresi jiwa mereka, ternyata seni itu bisa bernilai. Bernilainya tuh bernilai rupiah ya, bahkan dolar mungkin. Jadi kalian kalau mau tahu banyak seniman-seniman kita, seniman lukis, seniman desainer, seniman tari itu menghasilkan uang dari seni. Nanti Miss Yuli akan cerita sama kalian bagaimana seorang kaligrafer meraup satu kaligrafinya itu seharga 1 miliar. Miss Yuli nanti akan share sama kalian seperti apa. Nah ini yang kedua, tujuan seni. Art change everything. Apa sih tujuan kita itu belajar seni dan membuat hasil karya seni? Miss Yuli minta tolong bacakan Aira. Silakan Aira. Tujuan seni. Mengembangkan kreativitas, kemampuan beradaptasi, keterampilan, dan kepribadian. Betul. Miss Yuli mau tanya, seni itu dominasinya otak kanan atau otak kiri? Ayo. Otak kanan. Otak kanan. Betul. Yang masih puyeng-puyeng belajar matematika, berarti itu pakai otak sebelah mana matematika? kiri. Atas. Kiri. Belahannya itu kanan sama kiri dulu yang kita pelajari. Kalau otak depan, tengah sama belakang itu juga sama, termasuk otak besar juga. Tapi kalau dominansi belahan otak kognitifnya kita pelajarinya kanan sama kiri dulu ya sayang. Jadi gak ada otak atas. Kanan sama kiri dulu yang harus kalian ingat di kelas 6 ini. Nah, kalau belajar matematika suka puyeng gitu, minum obat puyer ya, Bebe. Minum obat apa, Bebe? Minum Panadol. Nah, tapi itu berarti kalau misalkan kita, susah banget ya, Miss aku belajar art, jangan-jangan kalian memang otaknya cenderungnya otak kiri. Atau Miss aku tuh kok susah banget belajar matematika ya, jangan-jangan cenderung otak kalian cenderung otak kanan. Jadi Miss ini tidak akan memaksakan kalian semua excellent dalam art, tapi kalian berusaha bisa membuat hasil karya dalam art yang bisa kalian pilih. Nah, art itu ada apa saja? Kita cek ya. Art itu ada 5. Miss Yuli minta tolong Bebe kalau gitu ini. The power of obat puyer. Nah, silakan Bebe. Dibaca semua sebentar. Miss Yuli klik dulu ya. Ada apa saja? Silakan Be.
Unmute sayang. Iya, kenapa Miss tadi? Dibaca sayang. Miss bilang apa? Oh, macam-macam seni. Ada seni rupa, seni teater, seni musik, seni sastra, Terakhir, apa ini? Seni Akhir tari. nggak ada tulisannya tadi. Tadi nggak ada ya, belum bisa diklik ya. Seni tari. Betul, terima kasih Bebe. Jadi teman-teman semua, seni rupa. Miss Yuli mau tanya, apakah di sini ada yang suka gambar? Ada, oke. Kebanyakan guru. Oh, Dante, Boy juga suka gambar. Good. Jadi gambar apapun, seni rupa adalah seni yang dihasilkan, yang bisa dilihat dan bisa diraba. Jadi dan itu 2 dimensi. Seni rupa ada 2 dimensi sama 3 dimensi sebenarnya. Tapi seni rupa itu lebih kepada contohnya misalnya lukisan, gambar, mewarnai seperti ini ya. Kaligrafi juga itu termasuk salah satu cabang seni rupa tapi beda. Dia lebih ke tulisan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari gambar ini seni rupa, apakah kalian tahu salah satu pelukis yang terkenal? Kalian coba sebutkan siapa saja. Ada yang pernah tahu nama-nama pelukis terkenal dunia atau Indonesia? Ada? Belum ada, nanti kita bisa search bareng-bareng ya. Miss Yuli akan kenalkan beberapa nama. Van Gogh gitu, Miss. Apa? Siapa sayang? Pokoknya belakangnya ada Van Gogh. Iya, betul sekali, Bebe. Namanya Vincent van Gogh. Vincent van Gogh itu, kalau kalian mau tahu, Miss Yuli akan perlihatkan gambarnya di slide berikutnya, bahwa Vincent van Gogh itu memiliki hasil karya yang harganya triliunan. Bukan ratusan juta, bukan miliaran, triliunan. Dan salah satu lukisannya itu menjadi warisan dunia. Ditaruh di salah satu museum yang sangat terkenal, itu dijaga ketat gitu. Dan kalau hilang ya harganya itu tinggi sekali ya. Itu harga rupiahnya itu bisa mencapai triliunan. Tapi mungkin kalau harga euronya ya tidak sampai ya. Gitu. Nah, teman-teman semua, Vincent van Gogh itu termasuk salah satu pelukis yang bagus. Hasil karyanya juga bagus-bagus. Tapi banyak juga loh pelukis-pelukis Indonesia. Nah, kalian mungkin di rumah ada yang memasang lukisan di rumah, lukisan pemandangan, bunga. Ada? Coba lihat di rumah kalian. Ya, Aletnya ada gambar apa di rumah? Ada gambar buah. Ada gambar kayak di Prancis gitu. Oh, dari Prancis ya. Itu biasanya orang tua kalian berarti menyukai seni. Kalau yang di rumahnya ada gambar-gambar, nah Aira juga ada gambar-gambar misalnya kaligrafi atau apa, itu biasanya ayah bunda kalian menyukai seni, atau nggak harus lukisan loh ya. Jadi misalnya lihat di belakang background Miss Yuli ini salah satu seni, namanya desain interior. Interior design itu diciptakan oleh interior designer. Para interior yang membuat interior design disebutnya interior designer. Jadi misalkan model kayak gini, penataan ruang yang bagus itu juga ada ilmunya, dan harus orang yang memiliki jiwa seni yang bisa rumahnya itu indah gitu. Kamar tidur kalian tuh dibuat yang rapi, yang indah gitu. Kalau misalnya kalian menjadi seniman. Gimana Bebe? Bebe mau tanya? Miss, arsitektur termasuk seni nggak? Termasuk seni rupa terapan. Jadi arsitektur itu ada interior, ada eksterior, ada bangunannya. Nah, nanti itu di slide selanjutnya Miss Yuli jelaskan ya, Bebe. Ini pertanyaannya sudah nyampe slide berikut ini. Yang keduanya adalah seni teater. Guys, apakah di antara kalian ada yang pernah lihat teater secara langsung? Oh, enggak. Belum pernah. Miss Yuli mau tanya, apa sih bedanya teater sama film? Kalau teater kita langsung. Kalau teater langsung. Kalau film? Kalau film di bioskop. Film di kalau film maksudnya di record, iya di bioskop. Jadi kalau teater dari segi penontonnya kita nontonnya langsung. Jadi kita langsung kayak ngelihat orang-orang pada bikin drama gitu ya. Ada drama-drama
musikal yang pakai musik, ada drama-drama misalnya yang apa namanya zaman dahulu gitu kayak kerajaan-kerajaan, ada drama-drama modern. Kalau film itu kita bisa nontonnya di rumah, di handphone, di bioskop. Nah, proses pembuatannya juga berbeda. Kalau teater langsung di panggung. Jadi si aktor-aktor teater itu sebisa mungkin mengurangi kesalahan saat mereka itu acting. Tapi kalau di film itu lebih enak. Di film kalau salah bisa diulang, cut waktu syuting ya. Terus kalau mukanya kurang cantik bisa difilter, dikasih pencahayaan. Ini kayak Miss Yuli nih, kalau kurang cantik dikit itu zoomnya bisa difilter, gitu ya Bebe. Bisa dikasih. Nah itu bikin film pun kayak gitu. Atau kalau suaranya misalnya kurang kencang, bisa ada efek soundnya. Misalkan kayak di film itu ada aktornya datang terus bunyi musik jeng 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 atau bunyi musik yang agak-agak serem gitu. Ting gitu yang tergantung filmnya mau film superhero apa film horor. Tapi kalau di teater itu semua musiknya pun langsung, aktornya langsung. Makanya para aktor teater itu sangat mudah bermain film. Tapi para aktris pemain film itu harus belajar lebih untuk memahami seni teater. Karena kalau kita main film tadi kita bisa di-record, bisa di-cut, kayak kita bikin video. Jadi bisa di-record, di-cut, di-record, di-cut, tapping lagi. Tapi kalau teater tidak bisa, harus langsung. Seperti itu. Nah, ini kalau teater. Selanjutnya adalah seni musik. Apakah di sini ada yang suka bernyanyi? Ada? Aletea. Yang kalau apa yang kalian sudah pernah kalian semua punya channel YouTube kan? Ada yang sudah punya channel YouTube? Nah, kalian kalau belum punya channel YouTube, coba kalian buat, lalu kalian yang kalian bisa minat bakatnya itu diupload di YouTube. Misalnya Aletea suka nyanyi, coba Aletea rekaman, salawatan, rekam sendiri pakai HP. Nanti lama-lama kalau bagus bisa direkam yang benar, yang profesional. Lalu kalian upload atau kalian share sama teman-teman. Jadi ketika kita punya minat bakat, kalian kembangkan. Nah, itu kalau seni musik, itu tidak dipelajari di pelajaran Miss Yuli, tapi dipelajari di pelajaran Mr. Cuke dan Mr. Iko. Seni musik ada dua ya, seni suara dan alat musik. Untuk alat musik, kalian itu biasanya pakainya pianika. Apakah di Ibnu Katsir ada yang bisa bermain alat musik kayak gitar gitu? Drum? Ada? Keyboard? Biola? Ada yang bisa main biola? Seruling? Selain pianika loh. Ada lagi yang bisa main alat musik? Tidak ada? Oke, nanti kalian, tapi gini, mungkin ada beberapa yang tidak suka alat musik, ya tidak apa-apa. Ada yang misalnya, aku maunya rebana aja, Miss, gitu. Ya silakan, jadi dipilih ya. Begitu juga saat kalian bernyanyi ya nak, karena kita seniman muslim, ceritanya kita seniman kan hari ini. Jadi karena kita seniman muslim, jadi kita punya rules, punya aturan. Aturannya itu dari Al-Quran dan hadis. Nyanyinya juga liriknya yang baik-baik gitu. Terus pakaiannya ketika perform atau kalian tontonan kalian gitu ya. Yang ditonton yang lagu-lagunya juga yang baik-baik, yang sesuai sama umur kalian gitu ya teman-teman. Jadi kalian pilih-pilih. Lalu seni sastra. Nah, seni sastra ini biasanya senimannya tuh kayak baca puisi, terus baca buku, membuat pantun, sajak, penulis, itu masuk seni sastra. Apakah ada yang kenal dengan Khairil Anwar? Siapa beliau? Pernah dengar namanya enggak? Khairil Anwar. Nah, beliau salah satu sastrawan Indonesia ya yang kita punya, atau Pak Sujiwo Tejo. Mungkin kalau kalian manggilnya Mbah ya, Eyang Sujiwo Tejo. Beliau itu budayawan, atau Eyang MH Ainun Najib. Beliau juga budayawan dan sastrawan karena beliau itu menulis banyak buku, banyak syair, banyak puisi-puisi.
seperti Eyang Sujiwo Tejo menulis puisi tentang budaya yang dikaitkan dengan ketuhanan. Nanti kalian lihat. Atau kita punya sastrawan yang sangat terkenal yaitu almarhum Eyang Buya Hamka. Beliau itu yang menulis novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Jadi hasil karya sastrawan atau para penulis ini salah satunya adalah novel atau buku atau sajak atau puisi, pantun dan syair-syair. Gitu. Apakah salah satu di antara kalian ada yang suka nulis? Ada yang pintar nulis puisi? Salma? Oke, Salma yang biasa ditulis apa, Salma? No? Salma nulis apa biasanya? Bukan, aku nggak suka nulis, aku suka nulis kayak buku gitu. Oh gitu. Atau biasanya girls nih yang suka yang punya diary terus ditulis Dear Diary. Nah, Aira, hari ini aku pagi-pagi ketemu Bebe. Guys, tahu nggak? Kita tuh chatting berdua loh. Kita ngomongin tentang fashion, bla bla bla. Oh, bukan K-pop ya. Jadi itu kalian tulis dalam bentuk tulisan di diary. Kalian itu melatih diri menjadi sastrawan loh. Jadi yang suka gambar dikembangkan, yang suka nulis dikembangkan. Nah, ini yang terakhir adalah seni tari. Tidak semua, tidak semua teman-teman itu bisa berkarya tari ya. Seni tari ini ternyata salah satu kecerdasan bodily kinesthetic selain sport, karena tari itu semuanya bergerak maksimal. Ada tari modern, ada tari tradisional. Kalau K-pop termasuk seni tari apa? Modern atau tradisional? What do you think, guys? Modern. Tapi guys, kalau kalian suka K-pop, kalian juga harus suka sama seni-seni tradisional kita dong. Kalian lihat tari pendet. Tari apa lagi tuh tradisional? Tari saman. Coba sebutkan tari-tari tradisional. Dari Padang. Tari piring. Tari piring. Dari Sulawesi. Ada yang tahu? Banyak loh, Nak. Ada tari kipas, terus ada, dari Aceh ada tari saman, ada dari Jawa Barat tuh yang begini-begini. Manuk dadali, itu tari apa namanya tuh? Tari saman susah, Miss. Tari saman susah emang begini. Dan kalau salah satu salah semua, karena tari saman harus banyak sekali. Di sini ada yang ikut ekskul tari nggak? Ibnu Katsir. Aira ikut. Wah, oke, good. Keren banget itu ya. Teman-teman, biasanya sih girls yang suka tari ya, tapi boys juga biasanya juga ada yang tari-tari modern juga suka ya. Tapi kebanyakan girls sih yang ikut seni tari. Oke, next kita masuk. Ya ampun, Miss Yuli salah ngeklik lagi. Nih, ini dia. Bebe ini adalah hasil dari seniman yang tadi Bebe sebut namanya. Ini dia, kita lihat. Ini adalah hasil karya Mr. Vincent van Gogh, almarhum. Nah, ya ampun, maaf ya. Ngekliknya kebanyakan. Ini adalah seni rupa. Miss Yuli minta tolong bacakan oleh Dimas. Dimas, tolong dibacakan seni rupa itu artinya apa sih? Silakan, Nak. Apa, Miss? Seni rupa. Dibaca dulu, ya. Biasa disebut fine art. Cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan wabaan. Diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan yang acuan estetika atau keindahan. Betul. Jadi kalau Miss Yuli bilang coret-coret itu termasuk seni atau bukan? Bukan kalau cuma coret-coret, tapi kalau coret-coret yang ada estetikanya seperti abstrak itu termasuk seni. Nah, ini macam seni rupa ya, teman-teman. Miss Yuli bacakan dulu, habis itu nanti Miss Yuli akan share di Google beberapa karya seni, seniman-seniman yang terkenal yang harganya itu ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan seni kaligrafi dari seorang kaligrafer yang seharga 1 miliar. Masya Allah. Ini dia, seni rupa murni. Yang pertama adalah, macam seni rupa, yang pertama adalah seni rupa murni.
yaitu Miss Yuli minta tolong bacakan oleh Hafza. Silakan Hafza baca. Macam seni rupa. Hafza di-unmute dulu sayang. Oke. Macam seni rupa berdasarkan fungsinya, seni rupa murni hanya untuk ekspresi jiwa. Seni rupa terapan memiliki tujuan dan fungsi tertentu, misalnya kriya, art atau dan craft, arsitektur, desain. Ya. Betul, arsitektur dan desain. Jadi tadi yang tanya, Miss arsitektur termasuk seni bukan? Sudah dijawab ya. Jadi tadi Bebe ya, apa siapa yang tanya? Arsitektur termasuk, betul, cabang seni. Nah ini dia, ini seni 2 dimensi ya teman-teman. Jadi lukisan, gambar, krayon, mewarnai itu termasuk seni rupa 2 dimensi yang pakai kertas. Jadi seni yang bisa diraba dan bisa disentuh. Jadi seni rupa berdasarkan wujudnya atau bentuknya adalah 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni yang seperti ini 2 dimensi. Nah tadi yang Miss Yuli bilang di belakangnya Kairo itu ada seni rupa 3 dimensi. Seperti apa ini? Ini dia. Coba mana Kairo tadi? Kairo di belakangnya itu ada pot-pot apa? Teapot ya. Terus ada apa lagi tuh? Banyak keramik-keramik. Di belakang Kairo itu, coba Kairo nunduk dikit biar teman-teman bisa lihat. Nah, itu dia. Ada gelas-gelasan, ada apa itu? Pot-pot itu ya. Itu adalah seni kriya atau art and craft yang disebut seni 3 dimensi. Sebenarnya apa namanya di seni 3 dimensi itu salah satunya ada seni patung ya. Tapi kita sebagai muslim, kita tidak membuat patung. Kita tidak membuat patung dari makhluk bernyawa dengan tujuan untuk disembah, itu kita tidak boleh, itu haram ya nak. Jadi karena itu Miss Yuli tidak mengajarkan membuat patung berbentuk manusia atau apapun itu, apalagi kalau patungnya itu mohon maaf tidak memakai pakaian gitu. Apakah itu seni? Ya itu seni, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran kita sebagai seorang seniman muslim, karena kita punya Al-Quran dan Al-Hadis dan Sunnah sebagai jalannya kita. Jadi seniman muslim itu kita punya rules. Kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah jangan dilakukan. Nah, jadi seni 3 dimensinya ini nanti akan ada project, kalian membuat pot tapi di term 2, membuat pot seperti ini tapi pot bunga sederhana ya. Kalau ini kan dari tanah liat, nanti kalian bikin dari semen. Misalnya akan ajarin caranya. Gitu, bikin sendiri, bikin hasil. Iya sayang Bebe. Kalau patungnya kayak berbentuk tanaman gitu boleh nggak? Boleh. Sebenarnya nggak boleh itu patung yang untuk disembah, nak. Jadi kayak bikin patung-patung dewa-dewa, terus nanti dijual di Pulau Bali, terus disembah-sembah. Itu tidak boleh, karena itu sudah tidak sesuai dengan akidah kita sebagai Muslim ya. Yang tidak boleh itu yang seperti itu. Jadi kayak patung apa itu Ganesha, patung dewa-dewa gitu ya, nak. Karena nanti dikhawatirkan disalahgunakan untuk disembah. Sementara kita sudah yakin bahwa Allah itu yang berhak disembah dan tidak menyerupai apapun yang ada di dunia. Allah lebih indah daripada apapun yang ada di dunia. Begitu ya teman-teman semua ya. Nah, ini yang next ya. Ini sudah habis. Miss Yuli mau share di Google sebelum kita selesai. Nah, ini dia. Ini adalah Vincent van Gogh yang tadi Bebe sebutkan. Beliau salah satu pelukis terkenal. Ini adalah salah satu hasil karyanya ya, yang tadi Miss Yuli share. Yang karyanya ini menjadi ikon warisan, salah satu lukisan warisan dunia loh. Keren banget ya. Dan kalian pikir ini murah? Tidak, ini mahal sekali. Harganya itu sangat mahal. Dan lukisan-lukisan lain, ini orangnya ya nak. Nah ini juga salah satu lukisannya yang terkenal nih. Biasanya di rumah-rumah kalian ada yang seperti ini ya.
Maksudnya yang cetakan ya, printing yang seperti ini, tapi aslinya ini sangat terkenal. Nah, di sini mau kasih tahu seni lain, seni rupa lain yang harganya tinggi sekali nih. Ini kita lihat ya, namanya kaligrafi Pak Purwanto. Beliau Pak Purwanto adalah salah satu kaligrafer yang menciptakan kaligrafi. Ini kaligrafinya, ini harga kaligrafinya kalian coba lihat berapa guys? Berapa itu harganya? 1 miliar rupiah. Keren banget ya. Jadi Miss Yuli nggak bohong ya pas bilang lukisan itu harganya itu sampai ratusan juta bahkan miliaran. Itu kayak gini. Kelihatannya tuh kayak apa? Cuman begitu doang ya pada. Kemute. Miss kemute. Miss masih ke-mute. Miss kemute. Oh, Miss Yuli masih mute ya? Oke, teman-teman semuanya. Ini di samping ini adalah gambar tadi lukisan Pak Purwanto ya, yang harganya mencapai 1 miliar rupiah. Lukisan kaligrafi beliau, Masya Allah. Nah, ini Miss Yuli mau kasih tahu, bentuk-bentuk kaligrafi nanti akan ada sendiri di tema selanjutnya tentang kaligrafi, tapi Miss Yuli di sini mau kasih tahu gambar aja. Salah satu bentuk kaligrafi terindah katanya se-Asia Tenggara ya, saat itu, ini adalah kaligrafi yang terdapat di Masjid Atin. Siapa yang sudah pernah ke Masjid Atin? Di samping Taman Mini, ada yang sudah pernah? Belum, Miss. Belum pernah ya. Nanti kapan-kapan ajak ya ayah atau bunda sholat di Masjid Atin, lalu perhatikan kaligrafinya. Ini salah satu masjid terbesar dan terindah di Asia Tenggara, salah satunya. Karena yang lain masih banyak yang indah-indah. Ini keren banget. Dan asal kalian tahu ya, contoh, Miss Yuli mau kasih contoh kaligrafi yang ditulis tangan. Kaligrafi Kuba. Ini. Nah, cantik banget kan? Ini tulisan tangan loh guys, bukan cetakan. Can you imagine ada yang bikin seperti ini bagusnya, dan ini ditulis tangan. Aku kayaknya pernah lihat deh, Miss. Iya, ini ada di ornamen, ini masjid mana ya? Ini kayaknya siapa yang pernah ke sini? Tuh, banyak sekali ya. Ini kubah-kubah masjid ini keren banget. Oh ya, kita juga lihat masjid Hagia Sophia ya yang di Turki. Ini juga salah satu masjid terindah. Blue Mosque. Sorry. Blue Mosque. Nah, ini adalah salah satu interior desain Masjid Sultan Ahmad di Turki. Yang kaligrafinya itu ditulis tangan. Lihat, keren banget nggak sih, Nak? Cantik ya. Siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke Turki? Ada yang sudah pernah? Belum, Miss. Belum ya. Ini Miss Kuni sudah pernah ke Turki nih, sudah pernah masuk dan waktu itu membuat video live khusus buat Miss Yuli. Jadi dia masuk dari pintu Masjid Blue Mosque ini, Masjid Sultan Ahmed, sampai ke belakang, sampai ke makam Sultan Ahmed live lewat WhatsApp. Jadi sekarang Miss Yuli itu penasaran, pengen tahu dalamnya Masjid Turki ini seperti apa ya. Seperti ini, dan ini indah banget, dan ini tulisan tangan loh Nak, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya artis atau art maker kita yang talented, yang sangat berbakat, yang bisa membuat ini semua. Nah, sekarang Miss Yuli mau share sama kalian salah satu seni lukisan yang katanya cuma coret-coretan tapi berharga ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi ini ada nilai estetikanya, nggak cuma coret-coret. Namanya seni lukis abstrak. Ini yang akan kalian jadikan proyek di akhir tahun ajaran, kita akan bikin. Ini dia. Lihat ya, kalau kayak gini kalian bisa bikin nggak?
cuman cat ditumpah-tumpahin doang bisa kan, diciprat-cipratin. Kan itu ya? freedom. Jadi kayak follow your mind gitu loh. Free, tinggal lukis saja, ikutin Iya, your mind gitu ya kan, Miss? Betul sekali, Bebe. Betul sekali. Dan ini tuh lukisan abstrak yang akan kita buat project nanti, tapi projectnya masih di akhir. Mungkin misalnya akan taruh di term 2 atau di term 3 ya. Jadi ini kalian cuman beli kanvas kecil gitu, bisa di toko buku, di Gramedia atau di mana, kanvas kecil dan cat minyak. Dan cat minyak gitu, dan kalian bisa menggunakan kuas atau tanpa kuas. Kalau yang di samping kanan ini, itu caranya cat minyaknya itu kalian taruh di kuas, dikasih air sedikit dan ciprat-ciprat begini saja. Keren ya, Nak? Nah, kalau yang ini namanya dipoles, yang seperti ini. Dipoles itu di kuas, diginikan. Seperti itu dipoles ya. Ini adalah salah satu seni kaligrafi yang nggak cuma asal coret-coretan, ini mereka ada unsur estetikanya, dan memang kadang-kadang cuma penciptanya aja yang mengerti unsur estetikanya ada di mana. Gitu. Nah, ini lihat ya, ini yang di ciprat-ciprat seperti tadi Michelle bilang ya. Ini jadi kanvasnya ditaruh di bawah. Kalau kalian mau mulai melukis, ada hal-hal perlengkapan yang perlu kalian sediakan ya. Jadi kalian tuh kalau bisa pakai apron. Apron itu seperti celemek masak punya Bunda yang anti air, tapi kalau apron lukis tuh beda, hampir mirip tapi beda nih, seperti ini ya, apron lukis. Apron lukis. Seperti ini modelnya. Nah, seperti celemeknya Bunda ya. Ini fungsinya supaya kalian nggak kecipratan. Terus nanti kalian juga butuh kanvas. Nanti semua bahan-bahan ini akan Miss Yuli share sebelum mulai. Nah ini media-medianya ya saat kalian nanti melukis. Ada lagi Nak, lukisan yang bentuknya itu pakai sponge. Jadi lukisan yang dibuat pakai sponge yang juga harganya mahal. Lukisan menggunakan sponge. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sponsnya. Ini salah satu lukisan yang menggunakan sponge. Sponsnya tuh kayak sponge cuci piring yang kalian ikat-ikat gitu, kalian gunting terus kalian tepek-tepek gitu. Kalian tepok-tepok tuh cocol-cocol gitu ya. Di kanvasnya, dan itu bisa membentuk lukisan. Seperti jadi ada banyak sekali cara melukis. Atau lukisan dengan cotton bud. Dengan cotton bud. Jadi banyak sekali jenis lukisan yang bisa kalian ini. Nah, lihat lukisan pohon ini di samping. Cara melukisnya dengan cotton bud, guys. Tuh. Keren ya. Jadi tidak pakai kuas, tapi pakai cotton bud, dicocol-cocol gitu ya. Ini adalah salah satu seni lukisan yang kalian bisa pelajari. Yang kita akan pelajari dan akan kita praktekkan pada waktunya nanti. Lihat ya seperti ini. Dan ini bisa kalian pajang di ruang tamu kalian. Atau nanti kalau kalian sudah ahli bisa kalian jual. Kalian bisa jual kemana saja. Jadi kebetulan almarhum ayah Miss Yuli adalah seniman lukis. Dari mulai hobi melukis sampai akhirnya menjual lukisan yang harganya tinggi. Makanya Miss Yuli tahu sekali para pelukis itu yang talented itu lukisannya itu dihargainya dengan maksimal ya. Karena memang Miss Yuli langsung melihat langsung dari ayah Miss Yuli sendiri. Nah ini bikin pohon-pohon dari cotton bud. Jadi nanti kalau kalian mau mencoba lukisan apapun, dengan tema apapun, kalian bisa pilih nanti di akhir proyek kita. Kembali ke lukisan abstrak, teman-teman. Miss. Ya. Jamnya udah. Oh iya, waktunya sudah habis. Yang terakhir ya sayang. Kembali ke lukisan abstrak sebelum kita akhiri. Lihat. Ini dia, kembali ke lukisan abstrak. Ini dia teman-teman semuanya. Jadi di lukisan abstrak ini banyak metode. Seperti tadi bisa diciprat, bisa dilempar ininya, apa tuh namanya,
chatnya, tapi mubazir ya. Biasanya kalau kalian lihat di TikTok tuh ada yang suka di TikTok, di Instagram, di mana, di YouTube apa itu namanya yang cuman sebentar itu loh, yang cuman 1 menit kurang, itu bisa ada banyak lukisan-lukisan yang, iya betul, lukisan-lukisan yang bisa kalian contoh. Ini nanti adalah tugas kalian di akhir. Kalau kalian bisa membuat seperti ini, syukur-syukur kalian bisa membuat suatu benda yang suatu bentuk yang berarti seperti ini, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian pemula, kita bikin mulai dari abstrak dulu ya, seperti ini. Nah, ada pertanyaan sampai sini sebelum Miss Yuli akhiri pertemuan kita art? Tidak ada? Oke, teman-teman, Miss Yuli habis ini akan open submission untuk tugas art yang pertama. Tugas art yang pertama adalah kalian submit poster Hari Anak Nasional yang kemarin kalian buat, submit di pelajaran art. Jika ada yang sudah membuat, kalian bisa submit langsung. Ini karena Miss Yuli habis ini akan upload submission di Elmum. Habis Zoom baru Miss Yuli akan upload. Jadi kalian bisa submit mulai jam 1 ya, Nak. Begitu juga kelas yang lain akan submit mulai jam 1. Bagi yang belum bikin posternya, kalian bikin dalam waktu 1 minggu. Kalian bisa gambar, kalian bisa bikin lewat PowerPoint, kalian bisa bikin lewat Word Art, atau kalian juga bisa bikin lewat Canva. Terserah kalian mau digital poster atau mau gambar. Itu keinginan sesuai keinginan kalian dan sesuai minatnya kalian mau seperti apa. Jadi poster pertama yang kalian submit adalah poster Hari Anak Nasional. Kenapa poster? Karena Miss Yuli mau lihat seperti apa kreasi kalian. Ingat ya, Nak, jangan jiplak. Kalau kalian mau jiplak dari Google, kalian jiplak, kalian kembangkan. Jangan sampai cuma jiplak, ngambil di Google, copy paste, terus cuma ditulis Hari Anak Sedunia. Nggak dikasih kreasi, nggak diwarnain, nggak dikasih simbol-simbol, jangan seperti itu. Jadi kalau kalian mau copy paste, kalian kembangkan lagi, jangan copy paste plek-plek, jangan jiplak plek-plek. Karena kalau begitu nanti nggak ada kreasinya dari diri kalian sendiri. Jadi kalian boleh ambil di YouTube, boleh ambil di Google, kalian copy paste boleh, tapi dikembangkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak? Waktunya 1 minggu ya, dari jam 1 nanti, waktunya 1 minggu kalian submit poster Hari Anak Sedunia. Insya Allah nanti besoknya akan remind lagi bagi yang belum, misalnya seminggu belum selesai, akan bisa di-remind lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai sini dulu ya teman-teman semua pertemuan kita. Selamat istirahat, selamat mengerjakan tugas-tugas yang disuruh sama Miss dan Mister semuanya. Yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini penutup pelajaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika